Selamat datang di Wow Channel. Jangan lupa subscribe. Hai sahabat, senang sekali bisa berbagi denganmu hari ini. Tahukah kamu apa kekuatan terbesar dalam dirimu? Mungkin kamu berpikir itu adalah sesuatu yang terlihat dari luar. Bukan otot yang kuat, bukan juga harta yang banyak. Semua itu memang penting, tapi ada sesuatu yang jauh lebih kuat. Kekuatan terbesarmu adalah pikiranmu sendiri. Pikiranmu itu seperti benih yang bisa kamu tanam dan rawat. Benih yang bisa tumbuh jadi pohon besar yang rindang, memberikan keteduhan dan manfaat, atau malah jadi tanaman berduri yang menyakitkan. Nah, pikiran positif itu seperti benih kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan. Mereka bisa membuat hidupmu lebih indah dan bermakna. Sebaliknya, pikiran negatif itu seperti benih kegagalan, penderitaan, dan kesedihan. Mereka bisa merusak kebahagiaanmu dan membuat hidup terasa berat. Kalau kamu ingin hidup bahagia dan sukses, tanamlah benih-benih positif dalam pikiranmu. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti berpikir positif setiap hari. Gimana caranya? Yuk, kita belajar sama-sama. Kita bisa mulai dengan membaca buku-buku inspiratif, mengikuti workshop, atau berdiskusi dengan teman-teman yang positif. Kita ubah pikiran negatif jadi positif, biar suasana di sekitar kita juga ikut positif. Lingkungan yang positif akan mendukung pertumbuhan pikiran yang sehat. Kita akan belajar gimana caranya mengenali racun pikiran, melawannya, dan menggantinya dengan cahaya baru. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha, tapi sangat berharga. Ingat ya sahabat, kamu adalah pencipta kehidupanmu sendiri. Setiap pikiran yang kamu tanam akan mempengaruhi masa depanmu. Mulailah dengan menciptakan pikiran yang positif. Tulislah afirmasi positif, visualisasikan impianmu, dan percayalah bahwa kamu bisa mencapainya. Dengan begitu, Denoy melihat perubahan besar dalam hidupmu. Seperti virus yang gak kelihatan, pikiran negatif itu bisa masuk ke pikiran kita tanpa kita sadari. Mereka menyusup perlahan, tanpa kita sadari, dan mulai mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Pikiran negatif ini bisa datang kapan saja, di mana saja. Mereka bisa muncul saat kita sedang sendirian, atau bahkan saat kita bersama orang lain. Mereka bisa datang saat kita sedang bekerja, atau saat kita sedang bersantai. Dia muncul dalam bentuk keraguan, ketakutan, dan kecemasan. Pikiran-pikiran ini bisa membuat kita merasa tidak yakin dengan diri sendiri, merasa takut akan masa depan, dan merasa cemas tentang hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Ketakutan dan kecemasan ini bisa sangat kuat dan bisa membuat kita merasa terjebak. Mereka bisa membuat kita merasa tidak berdaya dan merasa seperti tidak ada jalan keluar. Dia meracuni pikiran kita dengan rasa pesimis dan putus asa. Pikiran-pikiran ini bisa membuat kita merasa seperti tidak ada harapan dan merasa seperti tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah situasi kita. Nah, gimana caranya kita melawan sesuatu yang gak kita sadari? Bagaimana kita bisa melawan pikiran negatif ini dan mengambil kembali kendali atas pikiran dan hidup kita? Langkah pertama, kita harus kenal dulu sama musuhnya. Kita harus bisa mengenali pikiran negatif ini dan menyadari kapan mereka muncul. Pikiran negatif itu sering muncul dalam bentuk self-talk atau percakapan dalam hati. Aku nggak cukup baik, aku nggak akan pernah berhasil, hidup ini nggak adil. Pikiran-pikiran ini bisa sangat merusak dan bisa membuat kita merasa sangat buruk tentang diri kita sendiri. Pernah dengar bisikan-bisikan kayak gitu dalam hati? Bisikan-bisikan ini bisa sangat kuat dan bisa membuat kita merasa sangat tidak berdaya. Nah, itu dia racun pikiran yang harus disingkirkan. Kenali pikiran negatif ini. Sadari keberadaannya. Jangan biarkan mereka menguasai pikiran dan hidupmu. Dengan mengenali pikiran negatif ini, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk melawannya. Kita bisa mulai menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Jangan sampai dia menguasai pikiran dan hidupmu. Ambil kembali kendali atas pikiranmu. Dan mulailah hidup dengan lebih positif dan penuh harapan. Setelah kamu bisa mengenali pikiran negatif, saatnya kita tantang. Jangan biarkan dia bersarang di pikiranmu. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kamu semangat. Apakah pikiran ini benar? Apakah ada buktinya? Apakah ada cara pandang lain yang lebih positif? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu melihat situasi dengan lebih jelas. Kamu akan menyadari kalau pikiran negatif itu seringkali cuma ilusi, nggak berdasarkan kenyataan. Jadi, jangan takut untuk mempertanyakan pikiran negatifmu ya. Kamu punya kekuatan untuk mengendalikan pikiranmu sendiri.
Setelah kamu menantang pikiran negatif, sekarang saatnya menggantinya dengan pikiran positif. Ubah, aku nggak bisa menjadi aku akan berusaha. Ganti aku nggak cukup baik dengan aku berharga dan dicintai. Ubah, hidup ini nggak adil menjadi aku bersyukur atas semua yang kumiliki. Pikiran positif itu seperti cahaya yang akan menerangi jalanmu. Dia akan memberimu harapan, semangat, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Pikiran kita itu seperti kaca. Kalau kotor, dia nggak bisa memantulkan cahaya dengan jernih. Meditasi itu seperti membersihkan kaca pikiran kita. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang. Fokus pada napasmu. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus. Dengan pikiran yang jernih, kamu bisa melihat dunia dengan lebih positif. Kadang-kadang, kita terlalu fokus sama apa yang kurang dalam hidup kita, sampai lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Kita sering terjebak dalam rutinitas dan masalah sehari-hari, sehingga lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hidup kita lebih bermakna. Jurnal syukur adalah cara untuk melatih rasa syukur kita. Setiap hari, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Nggak perlu muluk-muluk, hal-hal kecil juga boleh, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, atau mungkin momen ketika kamu bisa menikmati waktu bersama keluarga. Senyuman orang yang kamu sayang, atau badan yang sehat, adalah berkah yang sering kita anggap remeh. Dengan fokus pada hal-hal positif, kamu akan menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidupmu. Jurnal syukur membantu kita melihat dunia dengan perspektif yang lebih cerah dan optimis. Ini adalah latihan sederhana yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Energi itu menular loh. Bergaul dengan orang-orang positif yang bisa menginspirasimu. Orang-orang yang selalu melihat sisi baik dari setiap masalah. Hindari orang-orang negatif yang hobinya mengeluh dan merendahkan orang lain. Ingat, kamu adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Olahraga itu bukan cuma baik untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Olahraga bisa melepaskan endorfin, hormon yang bikin kamu merasa bahagia. Temukan aktivitas fisik yang kamu sukai, seperti jalan kaki, lari, berenang, atau bersepeda. Lakukan secara teratur untuk merasakan manfaatnya. Mengubah pikiran negatif menjadi positif, itu butuh proses, nggak instan. Butuh kesadaran dan latihan yang terus-menerus. Seperti halnya otot yang perlu dilatih, pikiran positif juga perlu dilatih. Semakin sering kamu latih, semakin mudah kamu mengendalikan pikiranmu. Ingat ya, sahabat, kamu adalah pencipta kehidupanmu sendiri. Ciptakanlah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan dengan menanam benih-benih positif dalam pikiranmu.